Lahir dalam keluarga bangsawan Eropa yang terhormat, Maria Droste muda menjadi seorang religius Katolik yang rendah hati, dan menerima misi yang mulia dari Tuhannya, untuk menderita demi keselamatan jiwa-jiwa, dan menjadi utusannya bersama Paus. Beata Maria Droste zu Fischering, putri dari dua bangsawan Jerman yang murah hati ini, sejak di usia mudanya sudah tertarik untuk hidup melayani, hal yang menggerakkan hati kecilnya untuk memasuki kehidupan kontemplatif. Dia memasuki kongregasi Our Lady of Charity of the Good Shepherd, atau kongregasi suster-suster cinta kasih gembala yang baik, dengan nama Suster Maria Droste zu Fischering dari hati ilahi Yesus. Suster Maria pertama kali dikirim ke Lisbon, dan kemudian ke Oporto. Dia memenuhi panggilan hidupnya, dengan mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dan merehabilitasi gadis-gadis malang, yang jatuh ke dalam prostitusi. Pada tahun 1895, di usianya yang ke-32 tahun, Maria jatuh sakit dengan gejala mielitis, yang adalah peradangan sumsum tulang belakang, yang dapat mengganggu respons normal dari otak ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh ke otak. Mielitis dapat menyebabkan mielin dan akson rusak, yang mengakibatkan kelumpuhan dan kehilangan sensorik. Sejak sakitnya ini dia dipaku di tempat tidur selama 4 tahun, hingga kematian datang menjemputnya. Dalam situasi itu, hati kudus Yesus dimanifestasikan kepadanya, antara tahun 1897 dan 1898, dan Tuhan kita memintanya menulis surat kepada Paus Leo ke-13, untuk meminta konsekrasi dunia kepada hati kudus Yesus. Yang hebatnya permintaan itu menjadi kenyataan, pada tanggal 11 Juni tahun 1899, 3 hari setelah kematian Suster Maria, Paus Leo melakukan konsekrasi hikmat, setelah sembuh secara ajaib melalui perantaraan. Dia dibeatifikasi di Roma oleh Beato Paulus ke-6 pada tanggal 1 November tahun 1975, dengan benar masuk di antara tokoh-tokoh mistik yang secara khusus memperhatikan misteri kemanusiaan dan keilahian Tuhan, yang dilambangkan oleh hatinya. Jenazahnya yang masih utuh hingga saat ini, disemayamkan dan dihormati di Gereja Hati Kudus Yesus di Ermesinde, Portugal. Dan berikut ini, mari kita dengarkan kisah teladan kehidupan yang singkat, dari seorang Beata Maria Droste zu Fischering. Beata Maria Droste, terlahir dengan nama Maria Droste zu Fischering, bersama saudara kembarnya Maximilian Droste zu Fischering, pada tanggal 8 September tahun 1863, tepat pada hari pesta kelahiran perawan Maria yang terberkati, di Istana Erdrostenhof, di Münster, ibu kota Westphalia, Jerman. Dia adalah putri dari keluarga bangsawan Jerman yang kaya, yang dikenal dengan kesetiaannya kepada Gereja Katolik. Ayahnya adalah Clemens Heidenreich Franz Hubertus Eusebius Maria, Comte Droste zu Fischering, dan ibunya Helene Clementine Maria Anna Sibyl Huberta Antonia, Comte Galen. Maria lahir dengan kondisi kesehatan yang rapuh, orang tuanya memutuskan untuk membaptisnya segera setelah kelahirannya. Dia memiliki 10 saudara, 3 di antaranya meninggal dunia saat masih bayi, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Keluarga itu kemudian menjadi terkenal karena pada tahun-tahun Kulturkampf, keluarganya tetap setia kepada Gereja Roma dan Paus. Salah satu kerabat ibunya, adalah Clemens August von Galen, yang kemudian menjadi uskup Münster dan Kardina. Si kembar menerima baptisan, di tangan dokter yang telah membantu dalam kelahirannya. Meskipun dia adalah seorang Freemason, dia tahu bahwa catatan itu adalah orang percaya. Anak laki-lakinya disebut Max, dan anak perempuannya dipanggil Maria, karena dia lahir pada hari kelahiran Bunda Maria. Ritual baptis dilakukan 2 hari kemudian di Katedral Münster, yang dikelola oleh Monsignor Maximilian von Galen, paman dari bayi yang baru lahir. Maria kemudian diberi nama Maria Anna Johanna Franziska Theresia Antonia Huberta Droste zu Fischering. Kedua kembar itu tumbuh tak terpisahkan, tetapi Maria menonjol karena karakternya yang aktif, bahkan terlalu lincah. Dia bisa berlari di rerumputan, melemparkan dirinya ke lumpur, tanpa peduli dengan pakaian yang dikenakannya.
Dan kadang-kadang, dia bisa mencakar-cakar saudara-saudaranya, dan bahkan meludahi mereka, sehingga dia pantas mendapatkan julukan, anak kucing liar. Tapi di balik temperamennya yang tinggi, Maria mempunyai kepekaan hati. Dia mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang di desa tetangga yang miskin, dan sering pergi mengunjungi mereka, sebisa mungkin. Tahun 1875 di usianya mencapai 12 tahun, ini adalah tahun yang istimewa baginya. Pada tanggal 29 Januari ia membuat pengakuan dosa pertamanya, menerima komuni pertama pada tanggal 25 April tahun 1875. Di masa itu, sebelum tahun 1910, menerima komuni pertama, anak-anak disyaratkan minimal berusia 11 tahun. Sebagai souvenir hari itu, ia diberi salib kecil dan patung Bunda Perawan, yang telah dikirim oleh Uskup Posen Monsignor Ledokowski dari penjaranya di Ostrowo-Karean Korban Kulturkamp, pada tahun-tahun itu. Dan pada tanggal 8 Juli tahun 1875, Maria menerima sakramen Krisma, dan ini selalu bersama dengan saudara kembarnya. Justru setelah Krisma Kudus inilah Maria kecil merasakan munculnya panggilan religius. Maria Droste zu Fischering menghabiskan masa kecilnya bersama keluarganya di Kastil Darveld, di Roosendaal dekat Münster, dan merupakan seorang anak yang penuh kehidupan. Maria diajar di rumah oleh pengasuh. Pada tanggal 25 April tahun 1875, Maria dan saudaranya Max menerima komuni pertama mereka. Pada bulan April tahun 1879, Maria Droste melanjutkan pendidikannya di sekolah asrama Suster Sacré-Cœur di Riedenburg, di Tirol, dekat Bregenz dan Danau Constance. Kehidupan asrama yang ketat dan damai, tidak cocok dengan temperamennya yang lincah dan sifatnya yang gelisah. Maria merasa terasingkan dari keluarganya yang tidak pernah berpisah sampai saat itu. Ini semua merupakan ujian berat bagi Maria, tapi dia bisa mengatasi karena perhatian besar dari para guru dan teman-temannya. Keputusan pertama yang menggugah Maria untuk menjadi seorang religius, terjadi pada tanggal 21 November tahun 1880. Selama perayaan keagamaan di sekolah yang juga dihadiri oleh saudaranya Max dan Wilhelm, di sana dia mendengar homili tentang Mazmur 45. Dengarkan putriku, dan pahami, perhatikan saya dengan cermat. Lupakan bangsamu dan keluarga ayahmu, agar raja menginginkan kecantikanmu. Setelah mendengar firman Tuhan itu Maria Droste memutuskan bahwa dia harus menjadi seorang religius. Baginya kalimat-kalimat itu dengan sempurna menggambarkan situasinya. Setelah perayaan, dia dipanggil oleh imam, pastor Yesuit Melchior Hauser, yang mengenal keluarganya, dan membuka hatinya kepadanya. Sejak itu Hauser telah menjadi pembimbing spiritualnya. Pada tahun 1883, di Kapel Kastil Darveld, dia dikatakan telah mendapat penglihatan tentang Yesus Kristus yang mengatakan kepadanya, "Engkau akan menjadi kekasih hatiku." Pada usia 15 tahun ia dikirim untuk belajar di perguruan tinggi religius Hati Kudus, di Riedenburg, Austria. Di sana ia mulai mengembangkan pengabdiannya kepada Hati Kudus Yesus dan belajar mengekang impulsifnya. Tapi sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-18, ia jatuh sakit pneumonia, jadi ia pulang kembali ke keluarganya. Dia mengerti bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk introspeksi diri, dari keegoisan dan perilaku salah yang dia miliki selama masa kanak-kanak. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1882, di usianya yang ke-19 tahun, tepat pada ulang tahun pernikahan ke-25 orang tuanya, Maria memberitahu mereka tentang keputusannya untuk menjadi seorang biarawati. Sambutan orang tuanya sangat baik, tetapi ayahnya menyarankan agar dia menunggu sampai dia berusia 21 tahun, juga karena masalah paru-parunya masih dalam penyembuhan. Pada bulan Juni tahun 1883, keluarga Droste melakukan retret dekat dengan Hari Raya Hati Kudus. Pada hari Minggu di hari-hari itu, setelah menerima komuni di kapel keluarga, Maria sepertinya mendengar suara yang berkata kepadanya,
Kamu akan menjadi mempelai perempuanku di hati. Mengenali kata-kata itu panggilan ilahi, dia merasa tidak layak untuk itu dalam hal apapun. Dia membicarakannya kepada Pastor Hauser, pastor kemudian menjawab, "Maka engkau akan menjadi pengantin Tuhan kita. Bagaimana engkau bisa berpikir bahwa ini adalah ilusi atau kesombongan, ketika dia sendiri telah memilihmu?" Dengan izinnya, pada tanggal 8 Desember dia membuat sumpah keperawanan abadi. Dari tanggal 21 November tahun 1886, dia mulai hidup tenang apa yang baginya adalah novisiat di rumah, yang sebenarnya Maria menjalani hidup religius dari rumah. Dia mengenakan pakaian hitam dan mengatur kamarnya di Kastil Darveld, menyingkirkan semua perabotan yang mewah dan berlebihan. Maria mulai menghindari pertemuan dengan orang asing, dia juga tidak mau banyak terlibat dalam urusan rumah tangga. Namun, dia setuju untuk hadir setidaknya saat makan, dan untuk berpartisipasi dalam beberapa obrolan tentang anggota keluarga besarnya. Aktivitasnya sehari-hari hanyalah berdoa, membaca bacaan rohani, mengunjungi gereja, bekerja dan membantu serta mengunjungi orang-orang miskin. Seluruh keluarganya menghormati kamarnya, sebagai kamar seorang religius. Pada tahun 1888, Maria Droste zu Fischering mengunjungi orang-orang yang tidak beruntung. Dia bersama ibunya mengunjungi rumah sakit Darveld yang didirikan oleh ayahnya. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang terlibat dalam skandal. Sekarang dia sakit dan tersingkirkan. Maria sangat tersentuh melihatnya. Saat ibunya hendak mengajaknya untuk pergi, dia berpikir bahwa, jika Yesus hadir pada saat itu, dia pasti akan memberi kelembutannya untuk wanita itu. Mengatasi rasa jijiknya, Maria lalu berjabat tangan dengan wanita yang sakit itu. Episode itu dapat dianggap sebagai kontak pertamanya, yang sangat menyentuh hatinya. Pada tanggal 1 Juli tahun 1888, malam pesta kunjungan perawan, ketika dia berada di gereja paroki Darveld bersiap untuk pergi mengaku dosa, sementara menunggu giliran, beberapa saat kemudian, Maria kembali mendengar suara Yesus, yang mengatakan kepadanya, "Kamu harus masuk ke biara gembala yang baik." Tidak lama setelah kejadian itu, dia menyadari ini adalah panggilan Tuhan, yang sangat menyentuh untuk dirinya. Maria mengambil keputusan, bahwa dia harus masuk ke kongregasi Bunda Maria Kasih Gembala yang baik. Kongregasi ini didirikan oleh Santa Maria dari Santa Eufrasia Pelletier, pada tahun 1829, yang biarawatinya didedikasikan antara lain untuk gadis-gadis yang malang dan terlantar, serta para mantan pelacur. Sudah 7 tahun lamanya waktu menunggu, yang tampaknya tidak ada habisnya baginya. Pada tanggal 21 November tahun 1888, di usia 26 tahun, hari ini Maria mempersembahkan dirinya di bait suci. Dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara perempuannya, datang untuk menemaninya dalam langkah ini, yang selamanya menandai keberadaannya, Maria Droste memasuki biara para biarawati di Münster. Pada tanggal 10 Januari tahun 1889, ia menerima kebiasaan religius, dan dengan itu dia menerima nama baru, Suster Maria dari Hati Ilahi Yesus. Sebutan itu tidak biasa di Jerman, tetapi itu membuatnya gembira luar biasa. Tugas awalnya Suster Maria dalam kehidupan religiusnya adalah melayani pengunjung sebagai penjaga pintu, membantu dan menjadi asisten pengajar bagi gadis-gadis yang dipercayakan kepada para suster. Dia mampu memenangkannya dengan mudah, tetapi dia mengaitkan keberhasilan itu dengan hati kudus. Namun, dia memiliki kecenderungan khusus, seperti yang dia tulis dalam autobiografinya. Ketika saya lebih suka seorang gadis, dia selalu yang paling tidak bahagia, dan tidak beruntung. Di tengah aktivitasnya, biarawati muda itu tetap merasa perlu untuk kehidupan yang lebih kontemplatif sedemikian rupa, sehingga dia bertanya-tanya apakah semua tugasnya tidak mengalihkan perhatiannya dari Yesus. Selama pekan suci tahun 1890, dia mendengar jawaban Tuhannya dalam dirinya mengatakan, "Ketika kamu bekerja,
aku bekerja melalui kamu. Ketika kamu beristirahat, aku beristirahat di dalam kamu. Dalam semua yang kamu lakukan, itu bukan kamu, tetapi aku melalui kamu. Aku melihat dengan matamu, aku bekerja dengan tanganmu, aku berbicara dengan mulutmu dan aku berdoa melalui kamu. Bagi Suster Maria, devosi kepada hati Kristus selalu menyatu dengan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Maria mengatakan bahwa dia tidak pernah dapat memisahkan devosi kepada hati Yesus dari devosi kepada sakramen Maha Kudus. Setelah 2 tahun sebagai seorang novis, seorang Suster Maria Gembala membuat sumpah pertamanya. Akhirnya, pada tanggal 20 Januari tahun 1891, ia mengucapkan sumpahnya sebagai Suster Maria dari hati ilahi. Dia mengabdikan dirinya untuk gadis-gadis yang dikirim ke Suster Gembala baik di Munster, untuk rehabilitasi dan perawatan, serta pelayanan pada remaja. Dia berpendapat bahwa yang paling membutuhkan, yang paling sengsara, yang paling ditinggalkan adalah anak-anak yang paling saya cintai. Pada tanggal 22 Januari tahun 1894, diumumkan kepada Suster Maria bahwa dia harus meninggalkan Munster ke Portugal atas perintah Generalat Enger. Suster Maria dari hati ilahi hanya menghabiskan 5 tahun di Munster karena dia dipanggil untuk misi khusus. Pada tahun 1894, pada usia 31 tahun, ia dikirim ke Portugal, di mana pada awalnya dia ditugaskan menjadi asisten ibu pemimpin biara, Ana von Skorlemer, di Lisbon. Suster Maria sejak Februari hingga Mei tahun 1894, tetap tinggal di ibu kota, di Lisbon. Pada suatu ketika dikabarkan bahwa pemimpin biara di Porto mengalami sakit. Pada tanggal 12 Mei malam Pentakosta, kurang dari 3 bulan setelah kedatangannya di Lisbon, melalui sebuah telegram dari Enger memberitahukan, bahwa Maria Droste ditunjuk sebagai pemimpin baru biara Gembala baik di Porto, di utara negara itu. Setelah mengatasi kendala dengan bahasanya, dia mampu menegaskan karunia kehati-hatian dan organisasinya, dengan pengalaman yang diperolehnya bertahun-tahun dari mengamati administrasi properti keluarga. Suster Maria juga membantu memulihkan disiplin yang tidak ada di masyarakat. Sementara itu, umat beriman dari semua kelas dan latar belakang mulai datang mengetuk pintu biara, untuk meminta bantuan dan doanya. Suster Maria membantu mereka untuk memperbaiki semua situasi yang menyakitkan, baik itu keluarga yang retak, rencana pengesahan pernikahan, baptis dan komuni pertama, imam dalam krisis, pengantin wanita tanpa mas kawin, dan banyak hal lainnya. Pada saat itu Suster Maria intens mengalami penglihatan mistis yang menguatkannya. Semua ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali penasihat spiritualnya, Pastor Ildefons Skober. Secara khusus, dia merasakan belas kasihan untuk anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun. Untuk mengakomodasi lebih banyak lagi, dia memutuskan untuk mengubah ruang komunitas untuk mendapatkan 5 kursi lagi. Prinsip saya, jelasnya kepada saudara perempuannya, adalah tidak pernah menolak seorang anak sampai tidak ada lagi sudut kosong di rumah, dan selalu lebih memilih anak-anak yang paling miskin dan paling terlantar, karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh hati ilahi, dan saya sangat ingin meninggalkan prinsip ini sebagai wasiat, ketika saya mati. Rumah itu menampung lebih dari 150 anak perempuan, yang berarti 2 kali lipat sejak awal dia menangani masalah tersebut di biara ini. Sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga miskin dan hidup di jalanan. Berkat bantuan dari orang-orang yang murah hati, biara tidak pernah kekurang, bahkan fasilitas penampungan akhirnya bisa diperluas. Pada bulan tanggal 30 Januari tahun 1896, Suster Maria melakukan perjalanan untuk menghadiri Bunda Jenderal Kongregasi yang akan merayakan ulang tahun ke-50 di Enger, sekaligus menjelaskan kondisi biara sekarang. Bagi Maria, perjalanan ini memberinya banyak pengalaman spiritual. Dia berhenti di Salamanca untuk melakukan ziarah ke Alba de Tormes, berziarah ke makam Santa Teresa dari Avila yang dicintai dan dikaguminya.
Dia mendapat penghiburan untuk menghadiri misa di Karmel yang di depan relik dari mistikus Spanyol yang besar. Selama komuni, hati Yesus dimanifestasikan kepadanya, yang membuatnya mengerti bahwa masa keinginan keras untuk penderitaan telah berlalu, dan bahwa apa yang sekarang dia inginkan dari hambanya adalah pengabaian total dan tenang. Dia harus berhenti khawatir dan menunggu dukungan manusia, juga kekuatannya sendiri. Dia harus meletakkan semua kepercayaannya itu pada kasih ilahinya. Tuhan memberinya sebagai model dan pelindung, Santa Teresa dari Avila, Santa Gertrude dan Santa Catherine dari Siena. Suter Maria juga menyampaikan bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya. Setelah perjalanan itu dia tidak akan berjalan lagi, mungkin ini merupakan prediksi penyakitnya di masa depan. Pada tanggal 2 Februari tahun 1896, hari pensucian, ia tiba di Lorda dan bersukacita mengikuti prosesi lilin. Beberapa hari kemudian dia tiba di Angers. Dia diajak untuk mengunjungi biara-biara di Prancis Selatan. Bersama Bunda Pimpinan Besar, Suster Maria menyempatkan diri melakukan perjalanan singkat pertamanya ke Jerman, untuk menjenguk keluarganya. Setelah tinggal sebentar di biara gembala baik di Aachen, dia tiba di Münster, di mana dia disambut dengan sukacita besar, oleh mereka yang telah menjadi saudari-saudarinya, ketika awal panggilan dan masuk kehidupan religiusnya. Kemudian dia berangkat kembali menemani Bunda Pimpinan Besar dalam perjalanannya, tetapi Bunda Pimpinan jatuh sakit ketika mereka tiba di Angoulême. Suster Maria harus melayaninya sebagai perawat dan sekretaris. Dia melakukannya dengan penuh dedikasi yang mengagumkan. Pada tanggal 10 Maret tahun 1896 Maria kembali ke Porto. Dia terasa lelah, karena gejala penyakit yang telah mencengkeram dirinya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1896, setelah banyak indisposisi, ia harus tetap di tempat tidur dan mielitis, sepertinya terjadi infeksi pada sumsum tulang belakang. Meskipun para dokter berhati-hati dan tidak menyatakan penyakit yang dideritanya saat ini. Kini, Suster Maria mulai mengalami gejala mielitis, yakni penyakit peradangan sumsum tulang belakang, yang dapat mengganggu respons normal dari otak ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh ke otak. Dia diperkirakan menderita POT atau biasa dikenal dengan TBC tulang belakang. Dia mulai menderita insomnia dan sering sakit kepala. Itu semua adalah gejala mielitis, yang kemudian merosot menjadi tuberkulosis tulang atau penyakit POT. Sejak tanggal 21 Juli tahun 1896, dia tidak lagi bisa bangun sendiri, sedemikian rupa sehingga dia dibawa ke ruang komunitas di atas kursi. Penyakitnya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tapi Suster Maria berhasil menyembunyikannya dengan keceriaan yang biasa, yang menurut saudara perempuannya, akan membuat batu-batu pun ikut tertawa. Berbagai dokter mencoba meringankan penderitaannya, tetapi menambahkan yang lain, misalnya, mereka mencoba dengan menggosokkan setrika panas ke punggungnya, atau memberinya sengatan listrik. Itu sampai pada titik di mana Maria berada antara hidup dan mati. Terlepas dari penyakitnya, Suster Maria juga tidak berhenti mengurus urusan biara, atau bahkan menulis atau mendiktekan surat. Kondisinya memburuk sedemikian rupa, sehingga pada tanggal 27 Juni tahun 1896 dia meminta untuk menerima upacara terakhir. Dan meskipun dia pulih kali ini, dia dipaku di tempat tidur seorang pelayat, dia tidak bisa berdiri lagi, seperti yang telah sampaikan di Alba de Tormes. Beberapa krisis serupa, yang menempatkannya di ambang kematian, akan mengikuti satu sama lain untuk mengikuti. Pada saat inilah hati Yesus menjadikan hambanya Maria sebagai rasul, yang telah dia cadangkan untuk misi yang sangat khusus, dan yang akan menjadi alasan kehidupan duniawinya, untuk meminta Paus untuk konsekrasi dunia kepada hati kudus yang sama. Orang tuanya dan sepupunya Wilhelm mengunjunginya pada bulan September tahun 1896, Maria merasa sangat gembira. Ibunya kemudian ingat bahwa Maria sangat menyenangkan, sehingga mereka tertawa bersama sampai air mata mengalir di wajah mereka, tetapi mereka menyadari betapa penderitaan Maria sebenarnya.
Pada tanggal 4 Juni tahun 1897, misa khusus Jumat pertama setiap bulan di Gembala Baik Porto, Maria menerima amanat pertama dari Tuhan untuk menulis kepada Leo ke-13, untuk menguduskan dunia kepada hati Maha Kudusnya. Suster Maria Droste mempercayakannya kepada bapa pengakuannya, Don Teotonio Emmanuel Ribeira, wakil rektor seminari keuskupan Porto. Maria mengatakan kepadanya bahwa Tuhan menyerahkan kebijaksanaannya untuk menulis surat kepada Bapa Suci. Karena kehati-hatian dan menunggu tanda-tanda yang lebih jelas, imam yang baik itu tidak memberikan persetujuannya. Pada tanggal 7 April tahun 1898, Kamis Putih, Bunda Droste Zulfischering mendapat permintaan lagi, di mana Yesus Kristus sekali lagi memintanya untuk menulis permintaan kepada Paus. Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 25 April tahun 1898, hari Mayor Litanis, kesehatannya tiba-tiba memburuk, tersisa beberapa hari antara hidup dan mati. Atas permintaannya, bapa pengakuannya kali ini setuju untuk menulis surat itu, yang dikirim pada tanggal 10 Juni tahun 1898 ke Roma. Leo ke-13 sangat terkesan, tetapi untuk saat ini dia tidak melakukan apa-apa. Bagi Suster Maria, mengetahui bahwa Paus Roma telah menerima pesan suci dalam suratnya, itu sudah cukup baginya. Dia tunduk pada ketaatan dan menyerahkan urusan selanjutnya ke tangan Tuhannya. Pada tanggal 2 Desember tahun 1898, Jumat pertama, Tuhan kita kembali membahas masalah konsekrasi, meskipun tanpa meminta apa-apa. Tapi pada tanggal 7 berikutnya, Hari Raya Saint Ambrose, secara jelas Tuhan meminta dengan jelas. Maria harus menulis lagi kepada Paus. Dalam suratnya Maria meminta pentahbisan umat manusia kepada hati ilahinya. Don Teotonio, secara mengejutkan mau menuliskan surat itu, tanpa keberatan apapun, dan surat itu ditulis pada hari dikandung tak bernoda tahun 1898, tepat sehari setelah contoh ketiga, dari hati Yesus. Namun, bapa pengakuannya tidak mengizinkannya dikirim sampai tanggal 6 Januari tahun 1899, pada Hari Raya Epifani, devosi Maria kepada orang Majus. Kali ini tepat pada sasaran, pada tanggal 15 Januari surat itu pun sampai ke tangan Paus Leo ke-13, bahkan Bapa Suci lebih terkesan daripada yang sebelumnya. Dia kemudian menugaskan Kardinal Domenico Maria Jacobini untuk menginformasikan dirinya sendiri, melalui nuncio di Portugal bahwa, dia akan memperoleh informasi tentang Bunda Droste Zulfischering, yang dikatakan sebagai orang suci dan memiliki komunikasi surgawi. Sebulan kemudian, pada bulan Februari tahun 1899, Paus didiagnosis menderita tumor jinak, yang diangkat melalui operasi. Pemulihan yang cepat dikaitkan olehnya dengan doa semua orang beriman, khususnya pada Suster Maria Droste, dan surat-surat dari Porto itu juga kembali ke benaknya. Selama pemulihannya, dia mendokumentasikan dan memberikannya kepada Kardinal Camillo Mazzella, prefek Kongregasi Suci Ritu, untuk diperiksa. Pada tanggal 25 Maret Paus memutuskan untuk menguduskannya pada umat manusia, dan tidak hanya untuk gereja, sesuai isi surat religiusnya. Pada tanggal 2 April Paus menandatangani dekret yang menyetujui litani Hati Kudus, dan memerintahkan agar litani dinyanyikan dalam triduum persiapan, untuk tindakan konsekrasi. Pada tanggal 18 Mei Leo ke-13 menerima orang tua Maria dalam audiensi, memberi mereka pesan dan berkat untuknya. Pada tanggal 25 Mei ensiklik Annum Sacrum diterbitkan, yang menetapkan konsekrasi pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 1899, setelah Hari Raya Hati Yesus. Bapa Suci memerintahkan agar dua salinan dokumen itu, dikirim kepada orang yang telah menjadi alat surga untuk melakukan tindakan transendental. Paus Leo ke-13 juga menyusun doa konsekrasi kepada Hati Kudus dan memasukkannya ke dalam ensiklik. Paus Pius ke-10 kemudian memutuskan untuk konsekrasi umat manusia, yang dilakukan oleh Paus Leo ke-13, untuk diperbarui setiap tahun.
Suster Maria Droste zu Fischering atau Maria dari Hati Ilahi mendapat penghiburan yang luar biasa, ketika dia diberi kesempatan membaca ensiklik melalui surat kabar, yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni tahun 1899. Dia juga mendapat kesempatan untuk melihat salinan yang dikirim oleh Paus, yang sampai ke tangannya pada pagi hari, tanggal 8 Juni tahun 1899, ketika dia sudah berada di saat-saat terakhir hidupnya, karena memburuknya penyakitnya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya setelah jam 3 sore, hari itu juga. Suster Maria Droste zu Fischering, kembali kepada kekasih ilahinya dengan rasa bangga, karena dia sudah menunaikan tugas utama hidupnya dari Tuhannya. Dia meninggal pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 1899, jam 3 sore, malam Hari Raya Hati Maha Kudus Yesus, 3 hari sebelum konsekrasi dunia yang telah dijadwalkan oleh Paus Leo ke-13, pada hari Minggu berikutnya. 2 hari kemudian dia dimakamkan di pemakaman Porto, dengan upacara khusus imam, orang-orang terdekat dan otoritas. Keesokan harinya atau hari ketiga setelah kematiannya, Bapa Suci Paus Leo ke-13 memenuhi keinginan Tuhan yang disampaikan melalui perantaraannya. Konsekrasi Hari Raya Hati Kudus bagi semua umat manusia, dilaksanakan di Kapel Paulus, di Istana Apostolik Vatikan, dan Suster Maria Droste pun bisa tersenyum, menyaksikannya dari surga. Suster Maria Droste zu Fischering dari Hati Ilahi, juga dikenal sebagai seorang mistikus Katolik. Paus Leo ke-13 sendiri menyarankan pada awal Oktober tahun 1899, agar dokumen-dokumen pertama untuk proses beatifikasi, dikumpulkan. 45 tahun setelah kematiannya, tubuh Suster Maria Droste zu Fischering ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Sejak itu, tubuhnya ditempatkan di sebuah relikui di Gereja Hati Kudus yang baru di Ermesinde di Portugal Utara. Mengingat reputasinya untuk kekudusan di Porto dan sekitarnya, pada tahun 1921 proses menginformasikan tentang pejuang kebajikan dimulai, dilengkapi dengan penyelidikan rogatori di Münster, Enger, Tui dan Bratislava. Dekrit yang dengannya Suster Maria dari Hati Ilahi dinyatakan yang mulia, disahkan pada tanggal 13 Februari tahun 1964. Setelah persetujuan mukjizat, yaitu penyembuhan Isabella dos Santos muda, dari penyakit peritonitis dan meningitis, pada malam antara tanggal 6 dan tanggal 7 Desember tahun 1952, di Oporto. Pada tanggal 1 November tahun 1975, Suster Maria dari Hati Ilahi dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 di Roma. Hari rayanya adalah tanggal 8 Juni mendapat gelar kehormatan Beata Droste zu Fischering dari Hati Ilahi. Kebetulan bersamaan dengan perayaan lainnya, itu tidak hanya tahun suci, tetapi juga merupakan 100 tahun ketiga wahyu Hati Kudus, kepada Santa Margaret Mary Alacoque. Sebuah dugaan mukjizat, lagi yang dikaitkan sebagai bahan pertimbangan kanonisasi, yang terjadi di Keuskupan Rockville Center di Amerika Serikat, yaitu adalah subjek dari proses terkait dari tanggal 15 Juni hingga tanggal 1 November tahun 2013. Namun, para ahli medis menilai perawatan yang diperiksa dapat dijelaskan secara ilmiah, dan bahwa bagian dari dokumentasi terkait keajaiban itu telah hilang. Oleh karena itu, sambil menunggu adanya mukjizat lain yang terbukti dan terdokumentasi muncul lagi, yang bisa menjadi penyebab, kini kanonisasi terhenti. Kongregasinya, yang didukung oleh Konferensi Wali Gereja Portugis, memprakarsai langkah-langkah kanonik untuk kanonisasi. Sejak Juni tahun 2013, Kongregasi Vatikan untuk Penyebab Orang Kudus yang bertanggung jawab, telah terlibat dalam pemeriksaan. Demikianlah kisah Beata Droste zu Fischering dari Hati Ilahi, yang menjalani hidup singkat 36 tahun. Maria Droste hadir di dunia untuk mengabdi, dan sebagai pembawa pesan ilahi, dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Paus Leo ke-13. Dalam ensiklik ini Paus menyatakan bahwa ia akan menguduskan seluruh dunia kepada Hati Kudus Yesus. Pada hari raya dari Hati Kudus Yesus tahun itu,
yang akan jatuh pada hari Minggu, tanggal 11 Juni tahun 1899, setelah 3 hari Triduum Doa, kepada hati kudus Yesus. Beata Maria Droste zu Fischering dari Hati Ilahi Yesus, menyatakan, misi saya di bumi akan selesai segera setelah konsekrasi selesai. Beata Maria Droste, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.